Santo Yosef, suami Santa Maria, seorang suami yang tulus hati. Kiranya pada tahun 2021 tanggal 19 Maret agak sedikit unik dirayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Maria. Karena pada tahun 2021 Paus Fransiskus pertama menetapkannya sebagai tahun Santo Yosef. Gereja secara khusus mempersembahkan tahun 2021 kepada Santo Yosef, sekalipun gereja sebegitu tua melalui sejarah dan tradisi telah memberikan penghormatan khusus kepada Santo Yosef. Tidak bisa disangkal bahwa ada sepotong informasi tentang Santo Yosef yang ditemukan di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Dia hanya muncul pada awal kehidupan Yesus. Dia seolah-olah hanyalah kata pengantar untuk buku tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kitab suci Perjanjian Baru hanya mencatat Santo Yosef sebagai suami Santa Maria. Matius bab 1 ayat 16, Matius bab 1 ayat 27. Selanjutnya, dia disebut keturunan Daud. Matius bab 1 ayat 20, Lukas bab 2 ayat 4. Yosef seorang tukang kayu. Matius bab 13 ayat 55. Dia tampil dalam kelahiran Yesus. Matius bab 1 ayat 18 sampai 25, Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Muncul juga dalam pengungsian ke Mesir. Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15. Juga waktu kembali dari Mesir. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Dan ketika mencari Yesus. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Penulis Injil Matius dalam bagian sangat awal dari bukunya itu menyebut Yosef sebagai seorang yang tulus hati. Matius bab 1 ayat 19a. Dalam statusnya sebagai tunangan Maria, Yosef merasa sangat terpukul karena Maria telah mengandung. Akan tetapi, karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Matius bab 1 ayat 19. Yosef dikenal sebagai seorang suami yang tulus hati. Setiap tanggal 19 Maret, gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Maria. Salah satunya adalah untuk memberikan penghormatan kepadanya sebagai seorang suami yang tulus hati. Yosef tidak mau mempermalukan Maria di muka umum. Dia tidak mau menuntut Maria di muka hukum Yahudi. Kata tulus hati dalam dunia kitab suci seringkali disamakan dengan makna dari kata adil. Seperti banyak orang adil dan saleh dalam Perjanjian Lama dan pada awal Perjanjian Baru, misalnya Simeon, Hana, Zakaria, kaum Anawin yang takut akan Allah, yang saleh dan taat. Lukas bab 2 ayat 25 sampai 38. Yosef yang tulus hati adalah Yosef seorang laki-laki yang adil, yang saleh dan yang taat. Kesalehan merupakan tanda penghormatan seorang Yahudi kepada Yahweh. Setia berpuasa, tekun berdoa, dan giat memberi derma adalah kristalisasi dari kesalehan Yahudi. Sedangkan ketaatan kepada Yahweh menjelma ke dalam kesetiaan, memegang dan menjalankan hukum Taurat. Penginjil Matius menyebut kualitas diri dari Yosef, sehingga Yosef amat pas untuk disandingkan sebagai suami dari Maria, perawan pilihan Allah, yang bahkan sudah mengandung sewaktu mereka masih bertunangan.
Yosef adalah orang yang tepat untuk menjadi bapa keluarga dari Yesus dan Maria. Tuhan Allah tidak keliru memilih Yosef bagi Yesus dan Maria. Dia adalah orang yang saleh dan taat sehingga bisa melindungi Maria, istrinya, dan bayi Yesus yang adalah juru selamat dunia, putra Allah. Dia tidak akan mempermalukan Maria dan Yesus di muka umum. Sungguh, Yosef adalah seorang yang tulus hati. Adapun dalam tradisi patung-patung, ikon-ikon dan lukisan-lukisan gereja, Santo Yosef seringkali diperlihatkan bersama bunga bakung dan anak Yesus. Bunga bakung atau bunga lili dalam tradisi simbol-simbol gereja seringkali dipakai sebagai simbol untuk hal kemurnian dan keperawanan. Yosef menjadi pilihan dari perawan Maria untuk menjadi suaminya. Dia yang tulus hati, yang taat dan saleh akan menjaga keperawanan Maria. Yosef pun mempersembahkan kemurnian dan keperawanannya untuk melaksanakan proyek Allah bagi keselamatan manusia dan dunia. Keduanya menjadi satu dalam kemurnian dan keperawanan demi terlaksananya rencana Allah. Tidak bisa diragukan bahwa Santo Yosef yang agung ini adalah seorang perawan. Santo Petrus Damianus mengatakan bahwa sepertinya Santo Yosef membuat satu artikel iman. Dia mengkaulkan dirinya dalam hal keperawanan. Dia hidup dalam satu kehidupan angelikal ketika dia menyatukan dirinya melalui keperawanan dan kemurnian dalam hubungan dengan perawan Maria, mempelainya satu-satunya. Demikian keyakinan Santo Bernardus dari Siena, keyakinan dari Suarez dan beberapa orang lainnya. Santo Bernardus dari Siena menandaskan demikian. Saya yakin bahwa mempelai perawan Maria dan Bapa asuh Yesus dicurahi dengan keperawanan paling murni. Yosef suami Santa Maria, suami idaman Bunda Maria, suami yang tulus hati. Dalam surat apostoliknya Patris Corde, Paus Fransiskus menulis bahwa Yosef adalah seorang bapa yang dikasihi. Seorang bapa yang keagungannya terlihat dalam statusnya sebagai suami dari Maria dan bapa dari Yesus. Dia mengabdikan dirinya sebagai seorang suami dan bapa untuk melayani seluruh rencana keselamatan. Paus Fransiskus mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ke-6 tentang Santo Yosef, yaitu bahwa Santo Yosef menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan. Dia mempersembahkan dirinya sebagai seorang bapa dan seorang suami pada pelayanan kepada Mesias yang bertumbuh di dalam rumahnya. Di Basilika Annunziazione atau Basilika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, para pesiarah dapat melihat ikon perkawinan antara Maria dan Santo Yosef. Maria dan Yosef saling memasang cincin perkawinan. Keduanya menjadi suami dan istri. Perkawinan mereka menjadi objek dari proyek keselamatan. Santo Bonaventura mengatakan bahwa dalam peristiwa ini Allah mau masuk ke dalam kemanusiaan melalui perantara komunio, kebersamaan dengan seorang bapa dan seorang mama. Santo Agustinus melihat bahwa dalam perkawinan Santo Yosef dan Maria ada satu kontrak yang suci, yaitu bahwa keduanya saling memberikan diri mereka satu sama lain. Para suami istri harus mengagumi keistimewaan dari kemurnian. Maria menjadi milik Yosef dan Yosef menjadi milik Maria, sehingga perkawinan mereka
adalah perkawinan yang riil sejak mereka saling memberikan diri satu sama lain. Akan tetapi dapatkah mereka melakukan hal ini? Terpujilah kemurnian. Mereka secara timbal balik memberikan keperawanan mereka, dan lebih dari keperawanan, mereka saling memberikan diri secara benar. Apa yang benar? Yang benar untuk saling menjaga keutamaan satu sama lain. Ya, Yosef dan Maria, suami dan istri, adalah pelindung-pelindung keperawanan mereka satu sama lain. Yosef dan Maria sungguh-sungguh menikah dan membentuk satu keluarga bersama-sama. Kepada Yosef, suami Santa Maria, malaikat berkata, "Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus." Matius bab 1 ayat 20. Pada hari raya Santo Yosef suami Santa Maria, marilah kita mengucap selamat kepada para suami, para bapak atas status dan peran mereka bagi istri dan anak-anak dalam keluarga. Semoga mereka para suami sungguh memiliki hati seperti Santo Yosef, memiliki hati yang tulus, menjadi suami-suami yang saleh dan taat, yang tidak mau mencemarkan nama istri dan anak-anaknya di muka umum. Mereka para suami menjadi pelindung-pelindung keluarga berkat memiliki hati yang tulus, adil, taat, dan saleh. Santo Yosef, doakanlah para suami.